ini, kanan dan kiri. Jika terdengar bunyi duk duk, itu biasa sudah oblak di komponen ini. Begitu juga dengan bagian rack end-nya. Jika banyak kotoran, berarti radiatornya sudah kotor, mesti dikuras ya. Dan lihat di dalam apakah ada lumpur oli atau. Halo sob, selamat datang di channel Kamera Otomotif. Kali ini saya akan membahas masalah atau penyakit yang sering saya temukan pada Toyota Limo atau Vios ekstraksi. Yang pertama adalah masalah pada bagian kaki-kaki. Biasanya sering terdengar bunyi gluduk-gluduk saat melewati jalan yang bergelombang. Cara mengeceknya yaitu dengan memutar setir ke kiri atau ke kanan dengan kondisi mesin menyala. Seperti ini ya sob. Kita putar saja setirnya seperti ini, kanan dan kiri. Jika terdengar bunyi duk duk, itu biasanya terjadi kausan pada komponen atau bagian rak setir. Tapi jika pas saat kita putar terasa los atau kosong setirnya, itu biasanya kerusakan pada bagian joinnya. Pastikan semuanya masih padat dan tidak berbunyi ya sob. Terus untuk mengecek bagian kaki-kaki selanjutnya, kita putar setir ke kiri atau ke kanan habis untuk mengecek bagian seperti tirot, join, stabil, shockbreaker dan lain-lain. Kita putar habis, matikan mesin. Di sini terlihat ada tirotnya, terus kita goyangkan. Jika masih padat berarti masih bagus, tapi saat kita cek, kita goyang terasa oblak, berarti komponen ini sudah aus ya sob. Terus perhatikan juga bagian shock breakernya, lihat apakah ada bocor atau rem besoli dan karet-karet yang lain. Begitu juga untuk yang bagian sebelah kirinya ya. Di sini ada stabilnya. Jika masih kokoh berarti masih bagus. Jika goyang terasa enteng saat digoyang, itu biasa sudah oblak di komponen ini. Begitu juga dengan bagian rack end-nya ini, kita cek. Sama juga karet-karetnya semuanya harus dicek. Nah, itu untuk mengecek bagian kaki-kaki ya sob. Terus masalah kedua yang sering terjadi pada Toyota Limo adalah bagian pendinginan mesin atau bagian sistem pendingin mesin seperti extra fan dan radiator. Biasa yang saya jumpai itu extra fan-nya otomatis sudah tidak menyala lagi, jadi sudah di jumper langsung. Pada saat kontak on, extra fan-nya sudah langsung menyala, berarti sudah terjadi kerusakan pada bagian fan atau kipasnya. Terus pastikan juga otomatisnya masih berfungsi dengan baik. Cara mengeceknya, waktu mobil dinyalakan, extra fan tidak langsung menyala. Terus tunggu beberapa saat hingga suhu panas mesin sudah mencapai suhu panasnya, dan extra fan-nya akan hidup secara otomatis. Dan lihat berapa lama extra fan-nya hidup secara otomatis. Biasanya normalnya 10 hingga 15 detik. Jika extra fan pada saat menyala terlalu lama, berarti extra fan-nya atau sistem pendinginnya sudah tidak berfungsi dengan baik.
Pastikan juga ekstravennya berputar dengan kencang atau tidak lemah. Selanjutnya periksa bagian radiator, buka tutupnya, pastikan mesin dalam keadaan dingin ya sob. Lihat di bagian radiatornya apakah masih bersih atau banyak kerak atau sejenis lumut yang menempel. Jika banyak kotoran berarti radiatornya sudah kotor, mesti dikuras ya sob. Pastikan juga jalur-jalur airnya tidak ada yang rembes. Terus cek juga radiatornya apakah ada yang bocor atau rembes. Jika terjadi rembes atau bocor atau kipas tidak berfungsi dengan seharusnya, maka dipastikan sistem pendingin dari mobil ini sudah tidak berfungsi dengan baik, dan itu akan menyebabkan sering terjadinya overheat. Terakhir, masalah atau penyakit pada Toyota Limo ini adalah oil slug. Oil slug itu adalah lumpur minyak atau lumpur oli pada ruang mesin atau pada dalam mesin. Itu biasa terjadi pada Limo mengingat jarak tempuh Toyota Limo yang tergolong rata-rata tinggi, lebih kurang 300.000 km. Ini wajib dicek buat kalian yang sudah memiliki atau baru ingin membeli Toyota Limo. Caranya, buka saja tutup olinya dan lihat di dalam apakah ada lumpur oli atau sejenis kerak yang tebal. Jika ditemukan lumpur oli atau kerak yang tebal, dipastikan mesinnya sudah terkena oil slug. Bisa juga kalian cek dari stick olinya, tinggal dicabut, terus lihat jika ada kerak yang menempel seperti oli yang hangus, itu kemungkinan besar pada mesin ini sudah terjadi oil slug. Nah, oil slug ini akibatnya sangat fatal sekali, bisa terjadi overheat, bahkan mesin akan mengejim. Nah, untuk penyebab dari oil slug ini sendiri biasanya pertama sering terlambat ganti oli. Jadi kalian jangan terlambat ganti oli ya sob. Terus juga kemungkinan pernah menggunakan oli yang palsu. Kalian harus hati-hati untuk membeli oli ya sob. Jangan sampai membeli oli palsu, karena sekarang sudah banyak beredar di pasaran oli palsu. Terus juga masalah pada oil slug ini bisa juga disebabkan karena pernah terjadinya overheat atau mesin terlalu panas. Nah, solusinya buat mesin mobil kalian yang sudah terkena oil slug, sebelum berakibat fatal, ada baiknya jika tidak terlalu parah, kalian bisa menggunakan oil flush. Atau kalau memang sudah terlalu parah, lumpurnya sudah terlalu banyak, baiknya mesin memang seharusnya sudah di overhaul. Jadi sob, 3 hal tadi yang perlu diwaspadai jika kalian ingin membeli Toyota Limo atau Vios mantan taksi, atau buat kalian juga yang sudah memiliki Toyota Limo. Pertama, bagian kaki-kaki. Kedua, sistem pendinginan, dan yang terakhir masalah oil slug. Jadi buat kalian yang ingin baru membeli Toyota Limo, pastikan kondisi itu semuanya aman. Jangan sampai teriming-iming dengan harga yang relatif murah, kalian akan mengeluarkan uang yang cukup banyak di kemudian hari. Jadi wajib perhatikan 3 penyakit atau masalah yang sering saya temui pada Toyota Limo tadi. Dan opini ini opini pribadi saya berdasarkan pengalaman pribadi saya selama saya jual beli mobil bekas. Sudah beberapa kali saya membeli dan mengecek kondisi Toyota Limo X taksi, umumnya Gen 1 dan Gen 2 itu banyak terjadi masalah yang seperti saya sebutkan tadi.
Dan juga sob, kebetulan mobil ini juga mau saya jual, dan mobil-mobil yang saya jual ini sudah melewati quality control atau sudah saya periksa semuanya dan layak untuk dijual. Jika kalian berminat dengan Toyota Limo yang sedang saya cek ini, nanti videonya akan saya buat secara detailnya, harga dan kondisinya akan saya sertakan. Oke sob, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.